Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita dengan Antasari Ashar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Antasari menjadi pejabat negara, apalagi yang berhadapan langsung dengan koruptor, itu kan nyawa taruhannya Pak ya. Anda sudah tahu risikonya kan? Artinya sekarang ini Anda sudah merasa merdeka? Belum? Belum. Kenapa? Loh, akibat yang tugas yang dilakukan kembali kan banyak. Ya mungkin sekarang masih ada yang di dalam, belum keluar kan? Apa mereka diam? Belum tentu juga kan? Ya saya tidak seuzon, tapi kan kewaspadaan perlu. Ya buktinya seperti adik saya ada ancam-ancam seperti itu kan? Nyatanya yang ada. Tapi masalahnya kan kondisi kita kan begitu. Nanti saya sebut, jangan ancam dong. Loh, siapa yang mengancam? Padahal dia mengancam gitu loh. Anda kan dulu disebut otak. Nah kalau otak menurut Anda yang sekarang mengancam-ngancam Anda, memporak-porandakan hidup Anda siapa? Ya itu masalah otak ya. Ini kembali ke sistem hukum ya. Sistem hukum itu ada delik penyertaan namanya. Delik penyertaan ada 4 tahapan. Plegen, pelaku, don plegen yang menyuruh melakukan, medeplehan turut serta melakukan, don locker yang membujuk untuk melakukan. Ini otak. Locker ini otak. Nah, dalam sistem hukum di Indonesia, yang memerintahkan tidak masuk Pak? Ya ini locker ini. Membujuk. Iya. Bujuk kan beda dengan perintah. Kalau perintah kan tidak bisa dibantah Pak. Mungkin kena kekuasaan yang dimiliki. Ini pertanyaan Pak. Ini yang menyuruh melakukan downplayhan. Tapi ada syaratnya. Yang menyuruh melakukan ini adalah yang disuruh tidak bisa bertanggung jawabkan. Orang gila misalnya. Nah, itu. Jadi masuk ke sini locker itu. Jadi harus ada sarana, pembujukan dan lain-lain. Nah sistem hukum di kita, saya jaksa, mantan jaksa. Jadi kalau kita sidang itu, kalau kita mendakwa Mas misalnya melakukan 378 penipuan, ya kan? Tapi jangan saya dong Pak, orang lain aja Pak. Ya misalnya gitulah, kameramen lah misalnya. Kan? Biar aja kameramen. Melakukan penipuan gitu. Nah, kita sidang. Setelah sidang berlangsung, pembuktian dan lain-lain, ternyata hakim memutuskan, wah beliau ini bukan melakukan penipuan, tapi penggelapan. Nah sedangkan dakwaan jaksa 378, tunggal, penipuan. Apakah hakim bisa memutus? Udah, saya hukum dia dengan penggelapan. Tidak bisa. Saya bebaskan dia. Ya kan? Setelah bebas, silahkan laporan ke polisi dengan 372. Hadirkan lagi nanti. Gitu. Tapi bagi saya nggak berlaku sistem itu. Saya dituduh dengan otak locker. Ya kan? Membujuk melakukan. Tapi yang putusan sampai tingkat akhir apa? Turut serta. Pertanyaan saya turut serta dengan siapa saya? Jadi siapa pelaku utamanya? Pelaku utama ini yang sedang saya kejar. Anda mengejar karena belum tahu atau sebenarnya sudah berasumsi orangnya sudah tahu? Saya tahu siapa pelaku pembunuhannya. Saya tahu siapa yang menginisiator kasus ini. Jadi ibarat kita bikin film ya, produsen kasus saya ini siapa? Penulis skripnya siapa, skenario-nya, sutradaranya siapa, pelaku utama siapa, pelaku figurannya siapa, saya tahu semua. Cuman saya tidak bisa ini ungkap begitu aja di pinggir jalan atau di sini saya ungkap, oh ini loh Pak Kru, tidak bisa. Ada mekanismenya. Nanti terkesan fitnah. Betul. Mekanisme melalui proses hukum. Dan itu yang Anda akan lakukan Pak? Itu akan saya lakukan. Anda mengatakan akan menyampaikan sesuatu yang istimewa menurut saya di bulan Maret nanti. Apakah itu karena Anda ulang tahun di bulan Maret atau kenapa memilih bulan Maret? Ya kebetulan mungkin dari beberapa kegiatan sudah agak luang waktunya. Seperti ini kan saya masih harus ke Polda, ini segala macam. Atau karena pilkada udah selesai gitu ya. Situasi tensi politik sudah turun Pak. Tapi ketika Anda menyampaikan itu jangan-jangan tensi politik naik lagi Pak? Ya tetap saya lakukan. Apa yang mau disampaikan itu? Ya apa yang saya punya ya. Buktikah, niatkah, rencanakah, atau nama? Ya nama tentu diikut dengan bukti. Kita bicara bukti kan bicara alat bukti ya. Betul, betul. Jangan kasus konotasi kita adalah roda, kamera. Bukan. Alat bukti bisa juga orang. Betul, betul. Yang dia melihat, saksi ya? Dia mendengar dan dia mengalami. Itu saksi, itu alat bukti juga. Alat bukti kan ada 5 kan. Tersangka, keterangan saksi, keterangan ahli,
surat dan petunjuk. Ya, kan nggak mungkin seorang Antasari Ashar yang notabene jaksa, ketua KPK menyampaikan bukti ecek-ecek kan, Pak? Nah iya. Berarti Anda sudah siap dengan itu semua? Ya dengan orangnya. Dengan orangnya. Persoalannya bagi saya sekarang adalah banyak saya terima itu semua. Ketika saya tanya, nanti bicara ya, nggak usah bicara di sidang, bicara di kamera aja, mau nggak? Oh jangan Pak, takut. Yang penting saya sudah nyampaikan begitu. Jadi saya serba sulit gitu loh. Kalau dia mau bicara, udah lama nih terbongkar, Mas. Tapi orangnya masih ada? Masih berkomunikasi dengan Anda? Masih, ya saya pelihara dalam artian bahwa saya tidak akan sounding kemana-mana, saya jamin keamanan dia. Ya, Pak Antasari, Anda bicara ini kan artinya butuh keberanian, Pak. Apakah Anda tidak takut Anda akan diganggu-ganggu atau dihabisi lagi dalam episode berikutnya? Kan sudah ada modusnya, Mas. Kalau ganggu saya, jadikan tersangka, masukin lagi penjara kan gitu. Kan cara-cara seperti itu kan. Jadi makanya saya memberi apresiasi kepada Pak Jokowi. Saat ini kan setelah reformasi ekonomi masih hukum. Nah reformasi hukum itu antara lain adalah regulasinya, peraturan undang-undangnya, diperbaiki, SDM-nya, dan sistemnya. Jangan lagi hukum itu digunakan untuk menghabis lawan politik atau orang-orang yang tidak disukai. Artinya berarti sinyal bahwa Anda percaya pada Presiden Jokowi kan? Iya. Oke. Pak Antasari, bukankah ada satu pikiran kalau kondisi begini Anda tidak merasa malah dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi menjadikan Anda sebagai kendaraan? Saya baca itu dilihat di YouTube itu, Antasari kuda Troya atau Jokowi gitu kan. Itu berlebihan lah. Tidak. Saya bicara pribadi, inilah Antasari, Jokowi sendiri enggak. Kebetulan ada chemistry, ya kan? Itu kebetulan. Ada kesamaan. Nggak ada kebetulan, Pak. Misalnya gini, ayo makan siang yuk, aku makan malam yuk, tanya Anda kan. Anda suka makan malam apa? Oh saya sukanya seafood, kebetulan saya juga seafood. Gitu. Ada seafood enak di daerah Cibubur, Cekea sana, Pak. Rasanya cukup pedas. Maksudnya Anda yang ditangkap. Pak, jangan Pak, nanti doa Pak. Saya mau tahu setelah Maret nanti, seperti apa seorang Antasari Ashar, Pak? Kasih gambaran, Pak. Ya itu tadi, saya akan buka itu melalui lembaga-lembaga formal ya, yang ada. Dengan data-data saya ada, tentu saya bawa orangnya, mudah-mudahan dia mau, sudah berubah pikiran. Ya kan, udah keberanian saya bawa, ini loh, ayo ngomong. Nah, gitu. Anda tidak ingin terjun ke dunia politik? Nah, kesempatan ini saya akan bicara. Saya sebentar lagi akan bergabung dalam satu partai politik. Partai apa, Pak? Ya, insya Allah kalau tidak ada halangan, saya gabung di PDIP. Kenapa Anda pilih PDIP? Ya. Kenapa PDIP? Lagi-lagi ada chemistry. Dengan Jokowinya atau dengan Bu Meganya? Jangan, ada historisnya, Mas. Oh, Anda merasa aman di PDIP? Saya kan baca, PDIP itu kan letak ADRT-nya kan saya baca. Betul. Aja ada chemistry-nya gitu loh. Karena saya kan dulu waktu mahasiswa kan selain saya ketua Badan Perwakilan Mahasiswa di kampus, Fakultas Hukum, saya masuk di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI. Sehingga ada chemistry-nya gitu. Itu aja masalah. Oke. Ya, ini tentu soal chemistry dan bukan kebetulan sih, Pak. Bukan. Tapi apakah Pak Antasari merasa ini masanya sekarang dalam hidup saya? Ya karena saya nggak apa-apa. Saya kan pengangguran banyak acara. Dipanggil stasiun pengacara, Pak. Iya, saya pengangguran. Iya. Baik, Pak Antasari, cucu apa kabar? Alhamdulillah baik. Siapa aja namanya, Pak? Yang paling gede umur 4 tahun? Yang paling gede itu Adinata Ahdiansa Antasari Putra. Yang kedua? Yang kedua Alfandra Ahdiansa Antasari Putra. Yang ketiga nih saya ingat ini karena gambarnya waktu Anda keluar pertama kali yang digendong ya. Siapa namanya, Pak? Agria Wimala. Agria Wimala Ciptono Antasari Putra. Ya mudah-mudahan semangat pantang menyerahnya nurun dari Pak Antasari ya. Apa yang mau Anda sampaikan buat penonton kita, Pak? Saya aja dah. Apa yang mau Anda sampaikan buat penonton kita, Pak? Ya, kepada masyarakat Indonesia yang saat ini sedang menyaksikan Prime Time Talk ya dari Berita Satu, saya mengharapkan apa yang saya sampaikan itu tolong dicerna secara positif, bahwa memang tidak mudah mencari keadilan. Kalau ada yang mengatakan sebagian ini bahwa tajam ke bawah,
tumpul ke atas, tapi saya mengatakan itu semua adalah muaranya keadilan. Maka Indonesia sekarang ke depan setelah hari ini tidak ada lagi orang bicara tegakkan hukum secara murni dan konsekuen. Tidak ada lagi. Tapi tegakkan keadilan. Yang di dalamnya ada penegakan hukum. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Antasari, terima kasih sudah bersama kami. Sampai ketemu lagi dan tetap sehat, Pak ya. Sehat. Terima kasih. Salam buat keluarga. Dan pemirsa, inilah akhir Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran pada kami lewat email di redaksi @berita1.tv. Follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Doni dan rekan-rekan kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.